Halo guys, welcome di channel YouTube gua, si Dokter Ichibos. Paling ramah sedunia. Jadi kali ini gua akan mengumpulkan kompilasi video-video. Jadi langsung aja ke videonya. Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Ada orang tolol ikut lomba makan kecoa hidup. Bukannya mikir waras, dia malah nyerocos segenggam kecoa ke mulutnya, kunyah asal, terus ditelen mentah-mentah. Pantek. Kecoanya masih hidup, jadinya malah ngerayap di tenggorokan. Auto kecekik, udah mengap-mengap kayak ikan di darat. Orang-orang cuma nontonin dia, sekarat kayak bocah goblok. Dibawa ke rumah sakit. Terlambat, udah jadi bangke. Mati konyol, cuma gara-gara kecoa. Jadi ada bocah naik wahana free-fall tertinggi di dunia. Masalahnya sabuk pengamannya nggak muat. Tapi bukannya disuruh turun, malah diakalin biar pas. Wahana naik 400 kaki, terus ngedrop 75 mil per jam. Karena sabuknya kelonggaran, bocahnya kepleset keluar, auto mampus. Jatuh 100 kaki ke bawah, langsung jatuh dan meninggoy. Semua gara-gara kelalaian petugas anjing. Makanya kalau naik wahana ekstrim, jangan goblok. Kalau nggak aman, turun aja, nyawa lu cuma satu, pantek. Tiduran di rel, biar kereta lewat di atas lu. Ya elah, otaknya kemana? Banyak yang mikir aman, tapi faktanya ada bagian bawah kereta yang bisa ngegiling lo mentah-mentah. Kalaupun lolos, angin dari kereta bisa nyedot lo ke atas. Duar, eksperimen tolol, lo auto dapat tiket one way ke akhirat. Niatan cuman ngisep sebat, malah selamat dari maut. Pas dia keluar lift, tiba-tiba gedung rame, orang pada panik keluar. Dia lihat keluar, kertas-kertas kebakar jatuh dari langit. Asap hitam keluar dari gedung seberang. Ditabrak pesawat. Belum sempet mikir, duar. Pesawat kedua ngegasak gedung tempat dia berdiri. Orang-orang lari, dia ikut kabur dan akhirnya selamat. Ironi, rokok yang biasanya bikin mati malah bikin dia lulus hidup. Ngopi biar semangat kerja, malah muntah-muntah kayak kena santet. Gak cuman dia, satu kantor perutnya pada mules. Ada yang modal mencret sampai mampus. Pas dicek CCTV, ternyata ada pegawai goblok yang nyiram cairan pembersih ke kopi. Alasannya, dendam gara-gara masalah sepele. Mau bikin ulah, malah dapet tiket all-in ke penjara 3 tahun kan. Niatnya nyusahin orang, malah nyusahin diri sendiri. Emang tolol si pantek ini. Mau foto keren, malah nyemplung ke mesin pencacah manusia. Dia lagi moto skydiver, terus jalan mundur buat ambil angle yang lebih bagus. Masalahnya, dia gak lihat ada baling-baling pesawat muter di belakangnya. Begitu mundur, jelep, langsung kena tebas kecepatan tinggi. Luka parah, darah di mana-mana. Dibawa ke rumah sakit, tapi udah telat. Goblok, mau jadi fotografer. Oke, tapi jangan sampai buta map. Dikira buncit makan duit rakyat, ternyata perut isinya mayat kembaran sendiri. Jijik parah men. Jadi nih, orang santai aja perutnya makin buncit, dikira efek junk food. Tapi pas sakit parah dan diperiksa dokter, awalnya dikira tumor. Pas dibelek, lah kok ada rambut sama tulang. Ternyata pas masih janin, dia punya kembaran yang gagal berkembang. Bukannya lahir, malah nyelip di dalam tubuhnya. Numpang hidup kayak parasit selama puluhan tahun. Akhirnya dokter ngeluarin si benalu ini. Orangnya sih sembuh, tapi pasti mentalnya hancur. Astagfirullah. Nahan pipis kelamaan. Mantap, lu lagi ngajak ginjal buat berantem. Kantung kemih lu bakal ngembang kayak balon isi dosa. Terus pipis lu malah nyangkut di dalam, jadi sarang bakteri. Hasilnya, infeksi, batu ginjal, dan kemungkinan lu bakal nangis di UGD gara-gara sok kuat ngentot. Jadi please, jangan jadi bego. Kalau udah kebelet, tinggalin gengsi lu, terus kencing. Berak lama di toilet sambil scroll HP? Anjing, lu kira lagi meditasi. Darah lu ngalir lambat, pas berdiri kaki gemeteran kayak abis ditagih utang. Kalau keasikan terus pantat lu kesemutan, jangan nangis. Salah sendiri tolol. Mampus lu kalau besok keluar di berita, orang goblok meninggal di WC gara-gara scroll HP sambil modal. Bocil-bocil tolol ini iseng pencet bel rumah orang, terus kabur sambil ketawa-ketawa. Tapi mereka nggak sadar yang punya rumah ternyata jiwa psikopat. Si bapak keluar sambil teriak-teriak, "Hei anak anjing," langsung naik ke mobilnya. Bocil pantek ini panik.
buru-buru tancap gas. Dan tiba-tiba, duar! Si bapak nekat nabrakin mobilnya ke mereka. Mobil bocil-bocil ini langsung nyungsep ke pohon. 3 orang mati di tempat. Dari prank tolol jadi dapat tiket ke akhirat. Bos kok gue jerawatan mulu? Gini jadi. Kalau lu tidur di sarung bantal yang udah lebih jorok dari WC umum, siap-siap muka lu penuh jerawat, kayak petari lip, keringat, minyak, sama bakteri ngendap di situ. Terus lu tempelin ke muka tiap malam. Titit lu aja dicuci, masa sarung bantal kagak? Cuci yang bener, biar muka lu nggak kayak jalanan berlubang. Lu pernah kebangun tengah malam, mata melek, tapi badan lu kayak patung titit. Selamat lu kena sleep paralysis, tolol. Ini kejadian pas otak lu udah bangun, tapi badan masih ngestak di mode tidur. Harusnya ini buat cegah lu ngelakuin adegan UFC pas mimpi, tapi kadang sistemnya error. Hasilnya, lu malah lihat setan pantek nongkrong di depan muka, tapi lu cuma bisa rebahan kayak orang koma. Udahlah, pasrah aja, banyakin istighfar, astagfirullah. Si pantek lagi nyantui tiduran di kebun gak sadar. Pas bangun tenggorokan sesek parah, kayak abis ditonjok preman. Dibawa ke rumah sakit, dicek rongsen. Lah kontol, ada ular ngumpet di dalam tubuhnya. Dokter langsung ngebedah, masukin selang buat narik tuh ular. Anjing, kalau nggak ketahuan, bisa-bisa dia jadi kandang reptil hidup. Mampus lu tidur sembarangan tolol. Ibu hamil dibikin muter kayak gangsing pas lahiran. Percaya atau enggak, itu beneran ide yang dipatenin. Meja ini bakal muter sekenceng jet tempur, ngedorong bayi keluar dengan gaya gravitasi. Terus si bayi ditangkep pakai jaring, kayak bola golf kena hole in one. Dokter sih ada buat nontonin doang pembunuhan berencana, goblok. Jelas aja rumah sakit nggak pernah ada yang pakai. Ini mau lahiran aja kayak harus main roller coaster dulu, anjing. Lihat muka pasiennya sampai kayak orang tolol. Ketusuk gara-gara tawuran. Terus paru-paru lu bocor. Bawa santai aja, kalau nangis yang ada. Lu bakalan mati, udara bakal keluar masuk, kayak ban bocor. Neken jantung lu sampai lu tepar kayak ayam kena bacok. Makanya tempel plastik di lukanya. Terus tempel lakban 3 sisi biar udara bisa keluar tapi nggak masuk lagi. Terus rebahan di sisi luka biar paru-paru lu nggak makin remuk. Jangan lupa juga teriak minta tolong. Dan sisanya lu pasrah dan berdoa sama yang maha kuasa. Selamat sore Ichibos. Gimana kamu bikin video kontennya lancar? Apakah penonton sangat terbantu dengan adanya kamu saat ini memberikan konten-konten di sosial media? Halo dok, santai aja. Di sini saya sangat dicintai para penonton karena saya sangat ramah dan sopan terhadap penonton setia di sini. Jadi mereka sangat senang atas semua yang saya sampaikan di video. Sampai-sampai mereka nunggu updatean video terbaru dari saya, dok. Oke, kalau begitu berarti kamu sangat berkontribusi sekali. Ya, bisa magang di sini. Ini menjadi salah satu cara untuk orang-orang mengenal para dokter seperti kami yang berjasa ini. Bagus kalau gitu, tingkatkan ya Ichibos. Siap aman dok, santai saja, enjoy. BTW Bu Dokter kali-kali masuk konten dong Bu, biar orang lain pada kenal atasan saya. Boleh tuh, nanti saya bikin konten ya. Menaruh HP di bawah bantal saat mengisi daya bisa berbahaya loh. Ketika HP diisi daya, baterainya bisa menjadi panas. Tanpa sirkulasi udara yang baik, panasnya terperangkap dan dalam beberapa kasus, ini bisa menyebabkan baterai mengembang atau bahkan terbakar. Untuk menjaga keamanan, lebih baik letakkan HP di permukaan yang rata dan terbuka saat mengisi daya. Dengan begitu, tidur tetap nyaman dan kita pun terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Kalau mobil lu tenggelam, jangan jadi tolol yang panik gebrak-gebrak pintu. Airnya ngedorong dari luar. Tenaga lu segede titit tetep nggak bakal bisa ngebuka. Langsung fokus ke jendela. Kalau listrik masih nyala, turunin cepet sebelum mati. Kalau nggak bisa, hantem kacanya pakai benda keras. Jangan pukul sembarangan, bidik pojoknya biar pecah. Tapi kalau udah kepalang bego dan telat, tunggu sampai mobil bener-bener tenggelam. Tekanan air bakal seimbang, baru lu bisa buka tuh pintu tanpa rasa kayak dicekek jin pengangguran anjing. Pernah kepikiran kenapa ada orang yang lahir kembar kayak Upin Ipin? Jadi gini, awalnya ada satu sperma nabrak satu sel telur.
terus mereka nyatu jadi satu sel pertama. Nah, sel ini mulai membelah, bikin bola sel kecil. Tapi entah kenapa, kadang bola ini tiba-tiba kepisah jadi dua. Bukannya fokus jadi satu orang, malah bikin kembaran gratis. Hasilnya, dua manusia beda, tapi DNA-nya plek ketiplek. Jadi kalau lu lihat anak kembar yang mukanya mirip banget, itu bukan sihir bro. Cuma sistem reproduksi yang lagi ngelak aja. Pernah tidur terus tiba-tiba kejang kayak orang kesurupan. Itu namanya hypnic jerk alias otak lu panik nggak jelas. Lagi enak-enak rebahan, otot lu mulai rileks, tapi otak goblok lu malah mikir lu lagi nyungsep dari lantai 10. Langsung deh dia kirim sinyal panik ke badan, bikin lu kaget setengah mati, lompat kayak ikan cupang sekarat. Santai aja, bukan jin, bukan karma, cuman otak lu yang terlalu bego buat bedain tidur sama mati. Intinya semua orang pernah mengalaminya. Pernah mikir upil itu dari mana? Anjing. Nih gua kasih tahu biar otak lu nggak sejongkok jempol kaki. Hidung lu tuh pabrik ingus, produksi lendir lengket yang nangkep debu, kotoran, sama kuman biar nggak nyelonong ke paru-paru lu yang udah bobrok. Ibarat bodyguard, tapi buat hidung lu yang udah penuh dosa. Nah, di dalam hidung ada bulu-bulu kecil namanya silia yang kerjaannya nyapu ingus kayak babu. Tapi pas udara ngalir, lendir ini mulai kering, ngegumpal, dan boom! Lahirlah upil yang sering lo korek pakai jari, terus lo tempelin di bawah meja kayak bocah goblok. 28 tahun bungkuk kayak udang rebus. Punggungnya auto jadi bumerang. Akhirnya dokter nekat ngereset tulang punggungnya. Satu-satu dipatahin, terus dicetak ulang, kayak ngebangun ulang jembatan rusak. Biar nggak nyungsep lagi, dijejelin besi dan baut. Literally jadi transformer versi nyeri tulang. Setelah operasi berkali-kali dan rehab berbulan-bulan, akhirnya bisa berdiri tegak. Nggak perlu lagi jalan kayak nenek lampir cari kutu. Sekarang bisa rebahan lurus, jalan kayak manusia normal, dan nggak dikira karakter horor tiap lewat. Tangan masuk mesin giling daging. Udah, siap-siap jadi rendang anjing. Begitu tangan lu kesedot, bilah tajamnya langsung nyayat kulit daging sampai nyetok tulang buat bakso. Makin lu tarik, makin dalam kehisap kayak daging anjing siap digiling. Jangan jadi goblok narik tangan sendiri. Itu cuman bikin tulang lu remuk sekalian. Matiin mesinnya dulu, bajingan. Terus coba puter balik, meskipun ujung-ujungnya tangan lu udah kayak daging cincang buat sate anjing. Nyemplung ke air buat kabur dari serangan lebah. Otak lu kejepit pintu kulkas. Ya, tolol. Lebah tuh bukan NPC goblok. Mereka bisa cium gas dari napas lu, bahkan dari gelembung kecil yang lu keluarin pas mengap-mengap di bawah air. Mereka bakal ngedokem di atas lu kayak debt collector nunggu gaji turun. Dan kalau lu sok pinter naik ke permukaan, siap-siap aja diserbu kayak maling ketangkep basah. Mau mati tenggelam apa mati disengat sampai bengkak kayak bakpao. Anjing capek banget gua kontol. 2 wajan kebakaran, otaknya juga ikut hangus anjing. Pas paniknya nyala, dia ngangkat wajan pertama dan ngelempar keluar. Tapi mampus, wajannya malah nyungsep ke jok belakang mobilnya sendiri. Panik makin jadi, dia coba selamatin wajan kedua, tapi malah kesandung, jeblos ke sofa, dan boom! Rumahnya ikut kebakar. Polisi awalnya mikir ini cuma kecelakaan sial, sampai sadar skenarionya lebih ngaco dari sinetron Indosiar. Ternyata si goblok sengaja bikin kebakaran buat klaim asuransi. Ujung-ujungnya bukannya dapat duit, malah dapat 5 tahun probation. Goblok level dewa. Pakai shell biar stylish, malah automodar tragis. Dia lagi kerja biasa sampai shellnya nyangkut di conveyor belt. Mesin gak peduli, langsung narik kepalanya ke dalam mekanisme. Dia coba lepasin, tapi gak ada tombol darurat deket situ. Temen-temennya denger dia teriak, tapi kehalang tumpukan barang. Sebelum ada yang bisa nolong, mesin udah narik terlalu kuat. Dan shellnya jadi tali gantungan otomatis. Lehernya kegiling, kepala langsung pisah dari badan. Mau gaya, malah auto pulang tanpa kepala. Kasian banget ya. Si Pantek kebangun, gara-gara suara gebrakan dari bawah. Jam digital nunjuk 3.34 pagi. Kamar orang tuanya kosong. Aneh. Dia turun ke ruang tamu dan anjing, ada maling ngangkat TV. Panik, dia lari ke atas, ngunci kamar. Tapi tiba-tiba, dar! Ada yang gebrak pintu. Si Pantek kebangun lagi. Jam masih 3/34 pagi.
Mimpi doang, pikirnya. Tapi pas turun buat ngecek, maling-maling brengsek itu lagi di dapur ngancam orang tuanya. Dia lari ke atas, ngunci pintu lagi, dan suara gebrakan itu mulai lagi. Dia kebangun. Lagi-lagi 3:34 pagi, kepalanya hampir meletus. Akhirnya dia melek 36 jam, takut tidur, takut balik ke mimpi bangsat yang gak ada ujungnya. Lu kira bisa ngebantai bocil semudah itu, tolol? Satu bocil umur 10 tahun mah tinggal sekali tonjok mampus. Tapi kalau 10, udah kayak gerombolan kecoa muten anjing. 30 kilo per bocil, lu dikeroyok 10, udah kayak dikasih paket hemat neraka. Nggak bisa kabur, nggak bisa ngelawan, cuma bisa nyesel kenapa lahir di dunia ini. Sekarang bayangin 25 bocil liar, lari ke arah lu kayak pasukan barbar. Itu bukan berantem, itu lu dijadikan tumbal pengorbanan. 700 kilo bocil liar ngegas, sekuat apapun lu, titit, lu nggak akan selamat. Kalau lu bunuh diri loncat dari gedung tertinggi ke kolam, kontol lu bukan stuntman, lu tolol kelas berat. Dalam hitungan detik, badan lu bakal ngebut 200 km per jam. Dan air yang kelihatan lembut itu bakal nyambut lu kayak beton siap ngancurin tulang kontol lu. Begitu nyampe, tulang lu meledak kayak petasan duar anjing. Otak lu kejedot sampai reset. Organ dalam lu pecah kayak kantong plastik bocor. Dan bagian terbaiknya, lu nggak bakal sempet nyesel karena lu langsung dikirim one way ticket ke neraka only. Jadi kalau lu mikir ini ide keren, mending beli otak baru dulu. Atau nggak lu harus banyakin tobat biar nggak gila ah. Kepala lu gatel. Selamat, lu udah resmi jadi hotel bintang 5 buat kutu-kutu bangsat. Mereka nemplok di rambut lu kayak cicilan motor, nyedot darah tanpa henti. Telurnya nempel di kulit kepala. Netes 1, besok jadi 1000. Nggak sadar. Ya iyalah, otak lu udah ketutupan kebun kutu. Kalau nggak dibersihin, lama-lama kepala lu bukan cuman gatel, tapi bisa jadi taman safari penuh parasit. Jadi, mau jadi manusia atau peternak kutu sukses. Jangan malas mandi pantek, apalagi khusus cewek-cewek. Lu goblok apa gimana? Nonton Pornhub di kamar gelap tuh resep buat mata lu mampus anjing. Cahaya biru dari HP tuh kayak neraka buat retina lu. Mata kering? Udah pasti. Pusing. Bonus. Penglihatan ngeblur. Siap-siap pakai kacamata setebel pantat botol. Belum lagi, otak lu kena tipu, bikin tidur lu hancur kayak hidup lu yang gak ada arah. Mau jadi zombie kurang tidur atau punya mata normal. Semoga kalian sehat ya kawan-kawan. Lu mikir bisa ngegemuk kayak sumo dalam semalam ya? Otak lu mana tolol? Kalau lu nambah berat badan cepet banget, kulit lu langsung nyerah. Dermis lu koyak parah dan lapisan dalamnya kelihatan kayak koran basi. Stretch mark lu muncul. Warnanya merah ungu kayak pesta darah. Terus jadi parut yang nempel terus. Tato hidup yang lu gak pernah minta. Goblok. Jadi, kalau lu gak mau jadi iklan kegagalan kulit, pikir-pikir dulu sebelum lu bikin diri lu jadi target stretching mark yang nyeritain kegagalan hidup lu. Anjing! Muka lu datar kayak papan triplek. Tenang. Ada solusi biar senyum lu nggak semembosankan hidup lu. Dokter bakal nyayat pipi lu dari dalam, terus dijahit biar ketarik ke dalam. Lama-lama, lesung pipi nempel permanen. Sekarang tinggal latihan senyum, biar nggak disangka patung lilin. Kirim ke temen yang mukanya perlu update biar nggak basi dan membosankan. If a rain of white flakes drop every time you touch your hair, this is called dandruff. And it's a result of a fungus called Militia. This fungus feeds on the natural oils of your scalp. When this fungus grows too much, it can irritate the skin, causing an increase in dead skin cells. These cells then clump together with the oil, leading to the white flakes, which we recognize as dandruff. Tahu nggak sih kalau badan cewek bisa nyulap darah jadi susu? Bukan sulap, bukan sihir, tapi kerja rodi hormon. Pas hamil, 150.000 pabrik susu ditetek, langsung aktif nyedot nutrisi dari darah buat bikin ASI. Begitu bayi nyedot, otak langsung panik, ngebombardir tubuh pakai 2 hormon. Prolaktin buat produksi susu, dan oksitosin buat nyemprotin isinya. Gak cukup sampai situ, efeknya malah bikin rahim ikutan kontraksi. Bonus nyeri gratis abis lahiran. Tapi yang paling keren, tubuh bisa auto bocor cuma gara-gara denger bayi nangis. Kebayang nggak? Lagi presentasi di kantor, tiba-tiba ada bayi nangis di luar. Terus lu netes sendiri kayak keran bocor. Fix, ibu-ibu tuh bukan manusia biasa. Mereka literally mesin susu berjalan. Setiap lu garuk kepala, terus turun salju, sadar nggak sih kepala lu bukan kutub utara?
Itu ketombe, bego. Ada jamur malassezia yang makan minyak kulit kepala lu kayak orang kelaparan, sampai bikin kulit lu ngamuk dan produksi serpihan putih kayak mesin penggiling tepung. Makanya tiap pakai baju hitam lu kayak walking snowfall, bikin jijik yang lihat. Mau tampil cakep tapi kepala kayak lahan tandus bersalju, mending keramas dulu goblok. Dok, kayaknya jadi seorang lu enak ya. Banyak orang kagum dengan konten-konten lu bisa terkenal. Kayak Willy Salim. Astagfirullah, kalian pasti belum tahu orang-orang yang komen di video ini kayak gimana. Aing juga jadi pusing tanggapinnya. Gimana? Ini pantek. Ada orang yang bilang, "Dok, lu kok ramah banget?" Lah iya pantek, orang gua ramah bintang 5. Terus ada lagi nih, ini dokter apa mekanik sih? Orang jelas-jelas di sini gua tukang ngocok, astagfirullah. Terus ada lagi, soft spoken banget sayang. Anjing, di sini gua baper kali dibilang gini. Tapi ini cowoknya tahu nggak ya? Bangsat. Dan yang terakhir paling kontol adalah gua dibilang dog, dikira anjing kali ya. Mana ada lagi yang bilang toksik banget nih orang, kasar banget nih orang. Pantek di sini hidup gua serba salah banget, kontol. Astagfirullah. Lebih parah lagi yang minta solusi tapi bilangnya ngegas anjing, kayak orang lagi berantem sama ormas ajik. Capek banget gua, kontol. Tapi gua sayang sama kalian. Guys, love you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.